Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Seneng banget rasanya bisa menyapa Anda hari ini. Saya berdoa, semoga kekuatan dan perlindungan Tuhan benar-benar menyertai Anda semua sepanjang hari yang luar biasa ini. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi Anda alami nih, yaitu gimana sih caranya kita bisa tetap fokus membangun di tengah banyaknya gangguan. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda ngerasa justru waktu Anda memutusin buat hidup lebih baik, melayani lebih sungguh-sungguh, atau kerja lebih jujur, tantangan malah datang bertubi-tubi? Ibaratnya kita kan udah berniat baik ya, tapi kok tiba-tiba ada aja orang yang memfitnah, atau masalah tuh datang keroyokan, muncul barengan. Ujung-ujungnya situasi itu bikin pikiran kita jadi kacau balau. Gara-gara hal ini, nggak sedikit loh orang yang akhirnya jadi tawar hati. Mereka milih buat berhenti dan ngebatin. Aduh, kenapa ya jalan saya malah jadi sesulit ini setelah saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Kalau Anda lagi ngerasain hal yang sama persis di titik ini, please ingat, Anda nggak sendirian. Serius, tokoh besar seperti Nehemia pun pernah kok ngalamin pergumulan yang sama. Coba kita lihat balik ke masa lalu, tepatnya waktu Nehemia lagi berjuang ngebangun kembali tembok Yerusalem. Ini bukan cuma soal nyusun batu bata ya, ini tuh tentang memulihkan identitas sebuah bangsa. Dan, persis kayak niat baik yang Anda punya, niat baik Nehemia ini langsung dapat penolakan yang luar biasa keras. Di Nehemia pasal 4 ayat 8, catatannya tuh jelas banget, firman Tuhan bilang gini, dan mereka sekalian mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tuh kan, musuh Nehemia nggak tinggal diam. Pas temboknya mulai naik, mulai kebangun, musuh langsung rapat. Mereka sepakat buat bikin kekacauan. Saudara yang terkasih, coba digarisbawahi kata kekacauan ini. Menarik loh. Strategi musuh itu seringkali bukanlah serangan fisik buat langsung ngancurin tembok kita, tapi lebih ke taktik buat ngacoin mental dan fokus kita. Musuh tuh pengen banget kita ngerasa capek, ngerasa takut, dan akhirnya kita sendiri angkat tangan dan bilang, udahlah, saya nyerah aja. Terus kalau ditarik ke zaman sekarang, kekacauan di hidup kita sehari-hari itu wujudnya kayak gimana sih? Macam-macam. Bisa berupa kritik pedas dari orang sekitar yang ngejatuhin mental, atau mungkin rentetan kegagalan kecil yang bikin konsentrasi ambyar. Atau yang paling sering, rasa cemas. Suara-suara di kepala kita sendiri yang terus-terusan ngebisikin kalau semua usaha kita itu percuma. Tapi, dengerin ini baik-baik ya. Gangguan itu sebetulnya seringkali jadi tanda kalau apa yang lagi Anda bangun itu punya nilai yang luar biasa berharga. Logikanya gini, musuh nggak bakal repot-repot ngeganggu kalau hidup dan iman Anda itu nggak ngasih dampak apa-apa. Justru karena tembok masa depan yang lagi Anda bangun itu penting banget buat rencananya Tuhan, makanya tantangan itu datang menghampiri. Jadi, pertanyaannya sekarang, kita harus gimana dong? Ya kita balik lagi belajar dari teladannya Nehemia. Respons dia itu keren banget dan super tangguh. Dia sama sekali nggak berhenti membangun. Dia nggak ngebiarin kekacauan di sekelilingnya itu ngestop misinya. Malah, dia ngerespons pakai strategi yang menurut saya sangat brilian. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia nyuruh umatnya buat ngebagi fokus. Jadi, di satu tangan mereka tetap megang alat bangunan. Tapi di tangan yang satunya lagi, mereka megang senjata. Mereka siap kerja keras nyelesain tembok, tapi di saat yang bersamaan mereka juga standby buat mempertahankan diri. Keseimbangan inilah yang jadi kunci keselamatan mereka. Pagi ini sebagai rekan Anda, saya benar-benar pengen berpesan dengan sangat kuat. Teruslah membangun. Tolong jangan biarkan kekacauan di kantor Anda, atau mungkin gangguan komunikasi di tengah keluarga, atau rintangan yang lagi mampir di bisnis Anda, bikin Anda berhenti ngelakuin apa yang jadi kehendak Tuhan. Yuk, kita terapin prinsip Nehemia ini hari ini. Alat bangunan Anda itu adalah dedikasi Anda. Jadi teruslah bekerja keras dengan tangan Anda. Dan pastinya, pegang kuat-kuat firman Tuhan sebagai senjata Anda. Pakai kebenaran firman-Nya buat ngelawan semua rasa cemas dan kritik, sambil Anda terus maju ngasilin karya yang nyata. Emang sih, Tuhan tuh nggak pernah ngejanjiin jalan kita bakal selalu mulus atau bebas dari gangguan. Nggak ada janji kayak gitu. Tapi ada satu hal yang pasti banget. Dia menjanjikan kemenangan buat mereka yang menolak buat menyerah. Kemenangan itu udah disediain khusus buat Anda yang mau terus bertahan. Sebagai penutup, bawalah dorongan semangat ini kemanapun Anda pergi hari ini. Tetaplah fokus dan tetaplah membangun. Ingat, pekerjaan dan hidup Anda itu sangat berharga di mata Tuhan. Selamat menjalani hari Anda yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah.